apa yang terbit pada kita, apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau itu, mau ini, itu bukan terbit dari kita. Itu merupakan suatu ketentuan datangnya daripada Allah. Nah, kalaulah iradat kita ini, berkehendak kita ini laku, tidak ada utama, tidak ada manusia ini yang hidupnya susah. Adalah. Tak ada orang yang hidup mau miskin itu ada. Berkehendak miskin itu mau miskin, hendak miskin itu tak ada. Tapi kenapa miskin? Yang kedua, kita punya kehendak supaya kita juga dapat ilmu, terutama ilmu itu dapat dipakai, dilaksanakan oleh diri kita. Kemudian jika Allah karuniakan lagi, bisa menyampaikan kepada orang lain. Semuanya manusia itu kepingin macam itu. Tetapi Allah lain berkehendak. Tidak sama dengan apa yang kita kehendaki. Dan kehendak kita itu tidak malah merubah apa yang dikehendaki oleh Allah. Kira-kira siapa yang mau sakit? Adalah yang mau sakit, tak ada kan? Nah, tapi kenapa sakit? Padahal kita tidak mau sakit, tapi kena sakit. Berarti kehendak kita tidak mau sakit itu kada laku di hadapan Tuhan. Nah, maka apa yang ada kehendak dalam pikiran, dalam perasaan, niat dan tujuan, kalau memang itu ada, itu hakikatnya datangnya dari Allah, bukan terbit dari diri kita. Lalu misalnya, bisa ada jadi pengajian, ada. Ya, misalnya nih, pagi tadi kita kepingin kerangat. Hakikatnya kan dari Allah juga datang. Kepingin kerangat lah. Tahu-tahu jam 10 itu berubah. Tak jadi kerangat. Baik kesapat. Nah. Kada jadi kerangat. Berpikir, kesapat saja. Nah. Perubahan tuh. Tapi hakikatnya yang pagi tadi kepingin karangat itu juga dari Allah. Lalu tengah hari berubah hendak kesapat, itu juga daripada Allah. Itu namanya hukumnya harus saja bagi Allah. Contohnya pagi ini karangat, kini diubahnya pasti kesapat. Itu gawian Tuhan aja matur. Itulah hukumnya harus saja bagi Allah. Harus saja. Ya. Nah. Nah, paja kada jadi karangat pagi tadi. Tahunya hati sekuler ha. Siapa kepingin nakasapat ha pula. Itu dalam kaji kita semuanya Allah yang merubah. Nah, lalu kenapa dirubah-rubah Allah? Hikmahnya bahwa hamba itu paham tak bahwa dia itu tidak ada punya kehendak yang hak. Pahamkah? Kada paham. Padahal kekaji, paham. Tadi Allah menghendaki ke sana, tahu-tahu hendak kesapat. Itu harus saja bagi Allah merubah. Tapi yang jelas dalam hakikat tauhidnya, semuanya yang mengadakan perubahan itu adalah minallah, dari Allah semuanya. Jadi kada ada lagi yang dikesali. Kesal benar, aku kada jadi karangat, tahu-tahunya kesapat. Tapi kalau kita ke sana lari, tidak ada kalimat kesal. Tetap terima apa yang dirubah, apa yang dilakukan, yang dikehendaki oleh Allah.
Jadi kehendak kita yang disebut zahirnya kehendak kita, betulnya itu datangnya juga dari Allah. Lalu berubah, siapa yang merubah? Allah juga yang merubah. Kan kalau orang musim kampanye itu berdalil itu kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran tak. Orang kampanye laku benayat. Allah tidak merubah nasib suatu kampung, suatu negara. Allah tidak merubah nasib suatu bangsa atau suatu negara hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka berubah sendirinya. Kalau bahasa kita, Allah tidak merubah nasib suatu kaum, suatu negara kecuali negara itu yang merubah. Kalau diri kita, Allah tidak merubah nasib kita kecuali kita yang merubah. Jadi Allah diulah apa? Batal sifat ta'aluk iradat tanjizi hadis itu. Ya. Itu pada bukan ayat hakikat. Itu ayat syariat. Nah, bisa kita berubah sendiri? Tidak bisa. Kalau belum Allah merubah, tidak akan terubah. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah. Itu ayat zahir. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka itu merubah. Bisa tidak kita merubah? Siapa kepingin hidup miskin? Ada kan? Tapi kenapa tidak dirubah menjadi orang kaya kalau kita memang mampu merubah? Kau hendak lagi miskin, aku berubah menjadi orang kaya. Kapan? Kalau memang kita yang mampu berubah. Itu ayat zahir namanya, bukan ayat hakikat. Di situ ada tafsirnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yaqti'u rahmah hatta yughayyiru min ta'ati ila maksiatih. Allah tidak akan mencabut rahmatnya, kasih sayang dan hidayahnya kepada seseorang itu kecuali hamba itu berubah dari taat menjadi maksiat. Itu rahmat Allah dicabutnya rahmat itu. Hidayah Allah itu dicabut oleh Allah sehingga hamba itu berubah, asalnya taat menjadi maksiat. Nah itu. Jadi kalau orang itu asalnya taat kemudian maksiat, itu tanda hidayahnya itu dicabut oleh Allah. Hidayah yang ia berikan awalnya itu dicabut oleh Tuhan. Maka itu dalam doa kita itu kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan kamu hapus atau jangan kamu cabut yang sudah Engkau beri hidayah ke dalam hati kami. Nah, itu doakan ayat Quran tuh. Kali kita baca doa. Mempertahankan mudahan hidayah itu jangan dicabut oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan kamu cabut, jangan kamu hapus yang sudah Kau berikan hidayah ke dalam hati kami.
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan hidayah rahmat itu tetap berkekalan diberikan, ditetapkan oleh Allah kepada diri kita. Itu Quran tuh. Nah, jadi ayat tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam kalimat lafziahnya menurut penafsiran ulama fikih zahir tidak, Allah tidak merubah suatu nasib kaum kata hatta sehingga kaum itu merubah sendirinya. Balik tuh, tidak akan bisa berubah keadaan seseorang dari kaya menjadi miskin, jadi miskin, dari miskin menjadi kaya, dari sehat menjadi sakit dan lain sebagainya. Itu tidak akan terjadi perubahan itu apabila hatta yughayyir ma bi anfusihim, Allah yang merubah. Nah, bila dirubah oleh Allah ketentuan dalam iradatnya, nah baru berubah hamba itu. Jadi perubahan hamba itu hakikatnya tidaklah hamba itu yang mampu merubah kecuali apabila sudah dirubah oleh Allah, baru dia zahirnya berubah. Kalau kita memang mampu merubah, kenapa lambat? Ubahlah kasih. Dari miskin rubah jadi orang kaya. Usaha sana, usaha sini, kejar sana, kejar sini, tak berhasil juga, timbulnya hutang. Nah, kenapa? Allah belum berubah. Dan jadi apapun perubahan di alam, baik yang ada dalam diri kita maupun yang ada di alam semesta, itu tidak akan terjadi, tidak akan terapa-apapun kecuali sudah ada ketetapan pada azali. Kalau tidak ada ketetapan dalam azali, tidak akan berubah dia. Tidak akan berubah. Tapi kalau dia berubah, pandangan kita inilah yang sudah dirubah oleh Allah. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali sudah ketentuan kehendak Allah. Tidak usah bingung-bingung lah. Dunia kita ini kan mulai dah hancuran. Dunia yang kita diamin mulai hancur dah. Terjadi Pak Gunung Merapi kah? Nah, Pak sudah mulai nih bergerak di mana-mana. Banjir bandang, macam-macam sudah. Nah, itu Allah semuanya menentukan. Merupakan teguran kepada hamba. Allah atur begini-begini, Allah jadikan kehendak Allah, Allah menghendaki begini. Itu sebetulnya dalil. Dalilnya apa? Kaji kepada penyebabnya. Nah, kenapa bala musibah datang? Mungkin karena banyaknya orang yang sudah maksiat kepada Allah. Banyak maksiat. Coba dah di TV itu ya. Bapak kandung menghamili anak kandung. Macam-macam. Macam-macam ini kan. Ada yang adik-beradik hamil. Coba. Itu gawian luar biasa tak? Pak, Masya Allah. Karena banyaknya maksiat, tegur oleh Allah, hati-hati, kau akan binasa. Alam tuh dibinasakan Allah sedikit demi sedikit. Maka di dunia ini 10 yang baik, 2 bikin dosa. Apabila Allah mendatangkan bala, yang baik pun kena juga imbasnya. Ini corona kada bahampihan,
sadari diri aja. Kalau kita yang mengundang corona, kenapa jadi sebut mengundang corona? Awak maksiat gawian, bela datang. Banyak yang meninggal penyebab corona, tapi corona bukan mematikan. Yang matikan tuh Allah. Jangan pakai keyakinan corona itu mematikan. Allah yang mematikan. Penyebabnya musibah. Kan ada cerita dongengan lah, kan kitabnya ada tahu jago. Setelah Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Israel angkat tangan. Ujar Israel, aku angkat tangan ya Allah, aku kada sanggup mencabut rohnya umat Muhammad. Nah, Israel tuh madu kepada Allah, ya Rob, aku mundurnya lah dari jabatan pencabut nyawa tuh. Aku kada sanggup mengambil roh, menarik rohnya umat Muhammad, karena aku takut dengan Muhammad. Jibril itu takutan wan Nabi, kita bahnu melawan wan Nabi. Bahnu melawan wan Nabi dan nah, aku takut, kata Jibril, mengambil roh umat Muhammad tuh. Kalau salah aku akan dikutuk oleh Muhammad. Begitu Nabi itu sayangnya. Jibril aja, Mikail aja angkat tangan. Kata Allah, hai Israel, kau tenang aja. Tenang aja. Kau tetap tugasmu mengambil atau mencabut rohnya umat Muhammad. Israel angkat tangan tadi mulaan. Jadi kata Israel, apa solusinya ya Allah? Ujar Tuhan, umat Muhammad tuh karena aku geringakannya dahulu, kuuyuhakan karena hanya kau cabut. Munnya wagas kedua ini Israel cabut, digeringakan dahulu 2-3 jam lah menek apa orang hebat koma ya. Nah, hanya Israel wani cabut. Tidak kedua ini. Itu kisah naralah, kitabnya kada. Aku dengar di orang juga. Nah, untuk mengadakan perubahan pada sekalian bentuk dan kejadian, baik alam semesta maupun pada alam diri kita, hukumnya harus saja bagi Allah. Boleh jadi, boleh tidak. Nah, disinilah jalannya yang disebut dengan munajat. Mohon kepada Allah. Mohon, minta kepada Allah. Kenapa? Allah harus saja. Allah harus saja. Jadi kita tetap mohon kepada Allah, tetap minta kepada Allah. Allah merubah apa hukumnya? Harus, tidak wajib dan tidak mustahil. Pastikah dirubah Allah dengan doa kita? Belum tentu. Pastikah ditolak doa kita? Belum tentu. Tergantung besarnya pengharapan kita kepada Allah. Husnuzan lawan Tuhan. Doaku ini pasti kena dikabulkan Allah, yakin kabulkan. Itu. Nah, jadi itulah ya. Berganti sifat kepada sifat itu tadi. Sifat itu artinya kelakuan. Asalnya baik, Allah bisa aja merubah dia menjadi orang yang jahat. Maka itu kita ini dalam berbentuk amal kebaikan apapun, maka tidak boleh bangga diri. Tidak boleh bangga. Sebanyak apapun amal kita, setinggi apapun ilmu kita, sepintar apapun akal kita, tapi jangan sombong.
Jangan merasa baik sudah. Wa ma ubari'u nafsi itu kan ada dalam Quran. Jangan kamu merasa dirimu tuh dah baik daripada orang lain. Jangan merasa. Bahkan kalau bisa kamu merasakan dirimu itu lebih hina, lebih rendah daripada orang lain. Jadi sifat itu kelakuan. Kelakuan ini kan bisa berubah. Banyak contoh zaman dahulu, tahu zaman dah ini ada kata hujwa. Contohnya Sa'labah, sahabat Nabi kan, karena hidup miskin dalam miskin kemiskinan. Sa'labah itu habis assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, berjamaah dengan Nabi langsung pulang. Tak pernah ikut berwirid, tak pernah ikut berdoa dengan Nabi. Habis berdiri, bulik. Sahabat mengadu kepada Nabi, ngadukan Sa'labah. Pak sahabat tuh seakan-akan tidak suka berwirid dengan Nabi, tidak suka berdoa bersama Nabi. Asa habis salam ke kanan ke kiri, bulik. Panggil Sa'labah, mas ini. Datang salam. Betulkah kata Nabi yang diceritakan begini? Betul ya Rasulullah. Kenapa? Karena kami hanya punya pakaian satu saja. Kalau saya turun ke masjid, istri saya telanjang dalam kamar. Kalau saya lambat pulang, istri saya tidak sempat sembahyang. Nah coba. Jadi kalau Sa'labah bulik di masjid, buka pakaian, telanjang Sa'labah dalam kamar, bininya sembahyang memakai pakaian cuman satu. Coba. Ada orang tampilan wah ini kayak itu. Besi pakaian dua laki bini siapa sebuteknya ada. Nah. Lalu Sa'labah minta doakan dengan Nabi supaya Allah tambahkan rezeki. Kan cerita di jalunge kambing tuh. Kambing sepasang oleh Nabi. Kayaknya kambing ini beranak banyak. Pindah dari kota ke desa. Kambing bertambah. Akhirnya sembahyang waktu kadang-kadang lagi berjamaah. Asyik ngedoh kambing. Hanya Jumat dia lagi hingkat datang ke masjid. Waktu dia hingkat lagi. Akhirnya Jumat pun elak jangan munafik. Kan orang Islam tuh 3 Jumat berturut-turut tidak salat Jumat dengan tanpa uzur, maka dia menjadi munafik. Nah, 3 Jumat kada sembahyang Jumatnya 3 Jumat balik tanpa uzur. Sakit kada, cuma guring mata ngantuk. Nah, 3 Jumat berturut-turut munafik orang. Jadi Sa'labah ni ilak munafik. Jadi 2 Jumat kada masjid, cuma ketiga datang. Datang pun orang dah nak kamat hanya datang. Kada sawat dengan khutbah. Kecuali khatib panjang benar khutbah. Panjang banget sawata. Khutbah apa bau panjang. Di masa Nabi lebih panjang salat daripada khutbah. Tapi tidak merusak Jumat. Men kita sini aku rasa terbalik tu lah. Lebih panjang khutbah daripada sembahyang. Tawam di sini ada 4 sembahyang. Dulu di Al-Huda itu ada orang KKN dari Jakarta lama dah. So khutbah panjang banget khutbah. Ini orang pintar bang. Pas karena imam bacanya qul ya'an qul huwallah. Kalah imam. Mestinya khatib itu kan kana Rasulullah sallallahu yutilul khutab ya Pak yutilus salati wa yadkhutul khutab berjum'ah. Di masa Nabi itu pendek
panjang sembahyang, pendek khutbah. Kalau kita sini hampir terbalik, panjang khutbah pada sembahyang, tapi tidak membatalkan sembahyang. Banyak madahi orang di Jumat, orang baik-baik samuan apa bemahimat. Cukup pokon syarat jadilah. Nah, akhirnya Sa'labah pun diperintah Nabi sahabat pergi ke tempat Sa'labah minta zakat ternak. Kambing itu ada jumlahnya wajib zakat. Lembu itu ada jumlahnya umur sekian wajib zakat. Sampai ke sana sahabat, jawab Sa'labah, kambingku yang banyak ini tidak ada urusan dengan Tuhan. Ini karena kerajinanku dan kesungguhanku. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Enak aja minta zakat. Ini kambing ini usahaku, tidak ada urusan dengan Tuhan. Ujar Sa'labah. Asalnya taat, tapi karena dipengaruhi harta, anak Sa'labah mengingkari membayar zakat ternak. Maka berucap pulang, ini kambingku yang banyak ini ada urusan dengan Tuhan. Ini karena aku rajin, karena aku sungguh, karena aku, maka itu kambingku banyak. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Maka itu kada wajib, aku wajib zakat. Nah, itu Sa'labah. Akhirnya mati dalam kekafiran. Nah, ini namanya sifat. Jadi kelakuan tadi berubah bisa. Di masa Nabi Musa kan ada seorang pelacur, kayak itu kan? Itu zaman Nabi Musa, bukan zaman Nabi Muhammad. Yang ketemu anjing di tengah-tengah padang pasir, yang di pinggirnya itu ada sumur. Anjing ini mungkin kehausan. Pelacur ini melihat anjing ini dah kehausan, turun mengambilkan air ke dalam, mengangan sepatunya ambilnya, cibukakannya, minuminya anjing tuh. Sampai anjing tuh segar. Anjing tuh segar langsung aja buka lagi. Dia terima kasih. Nah, jadi orang kada terima kasih tuh ya kayak itu mirip. Ada orang tuhnya jebukakan benyo, pacur tuh. Dan beberapa langkah dia meninggalkan dan dia terjatuh dan meninggal. Dan tempatnya surga. Nah, kenapa Allah merubah akhir hayatnya? Dia berbuat kebaikan. Menkatu jakun contoh ngintu aja, bukan diulah contoh, cuma di situ mentaklukan iradat, bukan disuruh mencontoh. Maka itu jakun contoh aja juga. Ada kausan beri benyo, bayang ada, pasal ada, itu pangnya. Bukan disuruh mencontoh, itu hebatnya iradat Allah ini. Maka itu kita harus baik sangka ajalah dengan orang tuh. Andai kata ada orang kada bagus, mudahan dia dapat petunjuk, dapat hidayah. Belum tentu lagi dia tuh. Dan kalau kita sombong dengan amal kita, belum tentu amal diterima. Cuman harap kita diterima. Pastikah? Mudah-mudahan, wallahu alam. Apanya dia yang dibanggakan. Nah, jadi kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan hamba itu tidak akan tertentu, tidak akan ditentukan oleh hamba, melainkan Allah yang menentukan. Jadi kalau kita maksiat, ada orang melihat maksiat, jangan dihina dahulu. Jangan dihina. Tapi syariat jalan juga tetap dilarang, ditegur, dinasihati, tapi jangan dihina. Enggak ini mati jelas masuk neraka. Awak kampunnya neraka. Ini mesti punis orang. Meninya tuh mati kuasa jelas dah langsung ke surga. Mana ada hari ini orang meninggal masuk surga? Nabi Muhammad dia belum masuk surga. Surga itu banyak prosesnya. Alahan pada kupet. Kopet ini mau suntik dia bawa ke TV lah. Bisa. Banyak proses akhirat tuh.
bangkit dari kubur. Nah, proses akhirat. Berapa masanya? Kumpul di mahsyar. Ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun lamanya berdiri di mahsyar. Karena apa? Setiap pribadi ditanya oleh Allah 4 macam. Nah, sudah ditanyai, dihitung pula amal. Coba manusia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman kumpul di situ semua. Di sini aja antrian 200-300, cot kelaparan. Nah, itu kayak apa lagi? Sana kedai kopi dada, apalagi bihon ya, kayaknya ada. Nah, sudah dihitung, ditimbang pulang. Pak, prosesnya ada. Sudah ditimbang, menyeberang pula Syaratal Mustaqim. 1.500 tahun perjalanan biasa nyebarang. Jambatannya apa? Kecil dari rambut, tajam daripada pedang. Itu kadang masuk akal tak? Itu akal kadang mau nerima. Cuma diterima dengan iman. Kalau Allah berkehendak mau apa? Di bawahnya terbentang 7 pintu neraka. Jatuh ke neraka. Nah, banyak lagi proses-proses di akhirat yang akan kita hadapi. Bisa dengan wajah ta'alluq iradat, Allah hilangkan ini, Allah gantikan dengan ini. Asalnya dia tidak baik, Allah cabut keburukannya, maka Allah ganti dengan kebaikannya. Itu hak Allah, harus saja. Ya. Jadi kalau sudah orang itu taat, jangan bangga dengan ketaatan. Syukur taat. Alhamdulillah aku sadar. Alhamdulillah Allah kuda. Jangan dibanggakan. Alhamdulillah hari hujan-hujan hingkat saja lagi ke masjid. Alhamdulillah, syukur aja. Jangan bangga, bersyukur itulah. Dan jangan menghina orang yang pada saat itu dia pecat rusak kelakuannya. Allah mudah saja mengganti. Kalau ini berlaku, pandang kepada sifat ta'alluq kedua, tanjizi hadis berlaku pada sekalian makhluk Allah. Kita juga makhluknya. Jadi taat jangan bangga, maksiat orang jangan dihina. Jalannya apa? Didoakan. Didoakan. Tapi jangan pula syariat tidak jalan. Dia tetap kita tegur, ini tidak boleh, ini kada baik, bahayanya ini. Tapi kada berlaku. Pulang kena ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Syariat jalan. Tegur, nasihati. Kada mau juga terus ditegur, nasihati. Berarti dia belum dapat hidayah Allah. Jadi Allah Bang, dari sekalian sifat dan masa, ada waktunya nanti Allah beri, dia akan berubah. Jadi ayat yang tadi Allah tidak merubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu yang merubah, itu kalimat zahir saja, tapi bukan kalimat hakikat. Karena di situ berbunyi ampusakum, dirinya yang merubah. Nah, itu. Situ bunyi syariat aja itu. Hakikatnya enggak. Hakikat satu pun di antara hamba Allah tidak bisa merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada azali. Merubah itu kecuali Allah yang merubah. Namun dalam syariat kita tetap berdoa, doa terus ya. Lambat jamnya. Nah, lambatnya hanya 21. Awas lagi pesennya. Tetap kita berdoa. Karena kita tuh doa itu kan 5 isinya. Mungkin sudah lo kalau sampaikan alam tuh. Man.
Pertama kita berdoa, arti doa itu memohon, meminta, itu arti doa. Nah, pertama kita berdoa itu apa? Menandakan kita orang lemah, tidak punya daya dan upaya mengharap pertolongan yang maha gagah, yaitu Allah. Jadi kita berdoa itu menunjukkan kedaifan diri kita, menunjukkan hina kita. Karena kita tidak punya daya upaya, tentu memohon kepada yang kuasa. Tandanya tuh. Jadi orang kada hendak berdoa, berarti sama tuh. Ibad juga tuh. Berarti merasa kuat tuh gagah tuh. Yang kedua kita berdoa itu karena panggilan Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah denganku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Doa kita itu kadang-kadang Allah kabulkan, Allah berikan di dunia. Ya. Kadang-kadang doa kita itu diterima oleh Allah, tetapi Allah tidak berikan di dunia, tapi Allah tabungkan untuk akhirat. Doa itu diterima, tapi tidak diberi di dunia. Ditabungkan Allah di akhirat. Sebab kalau diberi di dunia, dunia ini akan binasa. Nah, ya, berduit 10 triliun. Nyambet barangnya, habis duit dia. Bikin rokok 30. Ya kan? Kira-kira mun kiamat tuh tahan, hancurkah kadakah? Hancur kan? Kada lagi dikirim di akhirat. Kayaknya tokomu 30, nah, yuk kau bayari di akhirat, kada. Tidak akan dibayar oleh Allah karena sudah di dunia. Tapi andai kata ada rezeki tadi banyak, dibangunnya ruko 30, siwanya dimanfaatkan untuk fisabilillah. Nah, itu baru bermanfaat. Nang fisabilillahnya tuh yang untuk tabungan akhirat. Jadi kalau di dunia ini hancur dah Bapak. Nah, maka itu Allah tabungkan untuk akhirat karena akhirat itu kekal. Yang ketiga, berdoa itu mengikut sunnah Nabi, sunnah Rasul. Nabi berdoa. Nah, Nabi berdoa. Yang keempat, doa itu menundukkan hak Allah mutlak. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa membinasakan kecuali Allah. Jadi kita memohon itu kita yakin bahwa yang bisa menyelamatkan kami itu hanya Engkau ya Allah. Yang bisa membinasakan itu hanya Engkau ya Allah. Artinya menundukkan hak kepada Allah. Yang kelima, doa itu ibadah. Banyak berdoa, banyak nilai ibadah. Nah itu, bisa saja dengan doa itu Allah harus saja mengabulkan dan merubah apa yang telah ditetapkan pada azali. Jadi secara kesimpulan, ya, bahwa kita yang akan datang belum tahu kan? Nih, kan datang nih kada tahu belum apa yang terjadi. Nah, tapi yang kita bisa amalkan sudah terjadi. Apabila sudah terjadi, wajib hukumnya dalam i'tikad mengembalikan ini adalah sudah ketentuan dan kehendak Allah. Yang akan datang kita kada tahu belum. Nang setengah jam, sejam lagi ke depan ini kada tahu. Tapi setiap kejadian sudah kita saksikan kejadian di situ wajib bahwa ini adalah sudah ketentuan dan kehendak Allah. Tapi tidak untuk disebut. Nah, lihat, nah, ini ketentuan Tuhan juga kehendak ada boleh gitu. Cuman batin kita ke sana. Inilah bukti. Tidak ada yang bisa mempertahankan kalau sudah Allah menghendaki. Nah,
Tidak ada yang bisa merusak kalau Allah belum menghendaki. Nah itu. Kan banyak kajian-kajian ganjil tuh. Bisa. Nah, jadi kita ke sana pandangan. Oh, tapi bukan untuk diucapkan. Cuma ini sudah ketentuannya nah, coba. Nah, jadi harus kembali ke sana ya. Nah, itulah ta'alluq tanjizi qadim yang sudah ditetapkan oleh Allah segala ketentuan mungkin, yakni sekalian makhluk yang harus saja bagi Allah menentukannya. Jadi tidak boleh putus asa. Taat tidak boleh bangga, maksiat pun jangan putus asa. Miskin jangan putus asa, kaya jangan bangga. Men kaya Tuhan nak memiskinkan satu mata. Timbul pengumuman jago merah mengamuk, apa dah hantamnya? Setengah jam miskin bekajut. Ada bapak. Jadi kekayaan itu dijadikan alat modal untuk tabungan ke akhirat. Jadi tadi apapun yang akan sudah terjadi, kembali kita memandang ini adalah ketentuan dan kehendak Allah. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.